Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Nampaknya Jokowi sudah keliling ya Indonesia. Ini kabar yang begitu mengejutkan, kabarnya seorang Jokowi ya sudah keliling Indonesia, salah satunya yang kemudian dituju begitu kan sudah beberapa kali, yaitu di NTT. Nah, kita tahu bahwa di NTT ini bisa ditebak bahwa bagaimana nanti begitu kan ya, melebarkan sayap-sayap PSI ini begitu untuk bisa masuk ke Senayan. Tapi ucapan-ucapan Jokowi begitu kan bocor ke publik. Ya, terlanjur sudah mengatakan bahwa kalau PSI begitu kan, ya target utama dari kita ada yang lebih besar kabarnya begitu. Dia tidak mengungkapkan, tapi publik sudah tahu seperti apa yang kemudian yang diinginkan oleh seorang Jokowi yang ingin ya ada harapan besar begitu kan ya. Apakah karena jangan-jangan bahwa Gibran akan digadang-gadang menjadi salah satu calon terkuat di Presiden 2029 atau bagaimana? Sekarang sudah belusukan, nampaknya di Presiden Prabowo Subianto sudah mulai kecolongan ini, bos. Sudah mulai kecolongan ini, ya. Makanya saya lihat bahwa ya ambisi besar yang sangat-sangat luar biasa dari seorang Joko Widodo begitu kan ya, ada harapan besar ya yang ditargetkan oleh partai PSI ya, bukan soal masuk Senayan. Jokowi sudah mengatakan bahwa masuk Senayan itu gampang dan itu pasti masuk, kata seorang Jokowi. Ini akan membuktikan apakah survei sudah diperhitungkan. Aduh. Nampaknya ya saya pribadi begitu kan. Saya pribadi melihat bahwa apakah Jokowi mampu mengantarkan partai PSI atau bisa mengantarkan ya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi seorang presiden. Coba kita tonton bagaimana ya Jokowi mengatakan seperti itu. Ini bocor ke publik. Kita bukan hanya target masuk Senayan, bukan itu. Ada target besar yang ingin kita capai, tapi nggak usah disampaikan di sini. Kalau Senayan itu saya nggak mendahului, nggak sombong. Kita punya hitung-hitungan, kita punya kalkulasi. Masuk. Nah, itulah yang kemudian ya yang disampaikan dari seorang Jokowi. Bayangkan ya, dengan pernyataan-pernyataan seperti ini, bagaimana dengan partai-partai ya seperti Partai PAN, Partai Demokrat, Partai PKS, ya Partai Partai Nasdem begitu kan. Ini kan akan menjadi persaingan yang sangat kuat. Posisinya akan terancam di situ begitu. Ketika Jokowi mengatakan bahwa Partai PSI masuk ke Senayan, ya sudah punya kalkulasi dan hitung-hitungan. Tapi dia mengatakan ada target yang lebih besar. Kalau toh pada hakikatnya adalah Senayan begitu, ada yang lebih targetnya lebih besar begitu kan. Ada target yang kemudian diharapkan ya untuk mencapai di situ apa? Ini banyak orang yang menanyakan itu. Kalau saya memprediksi bahwa bisa saja mengantarkan Gibran menjadi seorang presiden atau tetap menjadi wakil presiden. Itu aja begitu kan. Ini pertanda bahwa ada sesuatu hal yang kemudian kita lihat bahwa nampaknya Presiden Prabowo Subianto hari ini ya secara survei kabarnya sudah mulai turun begitu kan ya. Sudah mulai turun. Bukan tidak mungkin seorang Presiden Prabowo Subianto akan membayangkan bagaimana tidak ingin susah payah lagi untuk memenangkan kontestasi di tahun 2029 dengan cara bergandengan dengan Gibran lagi. Nah, ini bisa saja itu terjadi begitu. Tapi sangat disayangkan Pak Presiden Prabowo kalau ini bergandengan dengan Gibran lagi begitu. Padahal posisi Presiden Prabowo Subianto bisa menguasai segalanya. Artinya apa? Artinya kalau Prabowo ya masih bergandengan dengan Gibran berarti tanda-tanda bahwa Prabowo ini sudah mulai ketakutan begitu kan. Padahal ini sudah berkuasa begitu kan. Gampang untuk mengatur strategi-strategi itu begitu. Nah, dengan adanya seperti ini, orang-orang banyak yang kemudian mempertanyakan ya kedatangan Jokowi ke NTT ini dalam rangka ini katanya begitu kan ya, ini katanya begitu kan. Di balik kunjungan ya Jokowi ke NTT, dugaan ya iming-iming voucher belanja dinilai sebagai konsolidasi politik. Wih.
Ya, ini sudah mulai terbongkar begitu kan? Ya benar nggak begitu? Ya benar nggak seperti itu? Ini banyak sekali ya komentar-komentar dari netizen begitu kan? Ya, yang kemudian seorang Jokowi mau ke apa namanya ke NTT di situ begitu. Ada yang mengatakan, ini dicintai rakyatnya dan sebagainya begitu ya. Tapi saya melihat bahwa ini kok nampaknya sepi banget begitu. Kebanyakan YouTuber Nusantara ya, para pendukung-pendukung mereka begitu kan. Ya, coba kita tonton begitu. Coba kita tonton ya, seperti ini. Iya, jadi ini adalah penampakan lautan manusia yang berdesak-desakan. Kalian perhatikan, hanya ingin melihat Bapak Joko Widodo saja. Kalian bisa melihat bagaimana upar dijepit kiri, dijepit kanan. Inilah rasanya, guys. Wow. Banyak yang panggil-panggil Bapak. Jadi Bapak Joko Widodo ada di belakang saya. Ini dia secara dekat. Nah, pertanyaan coba kita analisa begitu kan. Kalau seorang Jokowi ini ya mengatakan apa namanya kerumunin orang begitu lautan manusia, kenapa para pendukung-pendukungnya kok bisa berdekatan dengan Jokowi begitu? Kan jauh begitu kan. Warga kan seharusnya berbondong-bondong ke Jokowi begitu, tapi ini kan berdekatan. Mungkin jarak berapa meter begitu. Ini tanda-tanda bahwa Jokowi sepi peminat. Itu aja sih. Aduh, mau dipoles berbagai apapun begitu kan ya. Mau dipoles berbagai apapun. Masyarakat sudah tahu bahwa kepemimpinan seorang Jokowi 10 tahun ya hanya itu aja begitu. Ya coba bayangkan sekarang ini Jokowi turun ke bawah ini dalam rangka apa begitu? Kalau bukan ada ambisi yang sangat-sangat luar biasa begitu kan ya. Ada ambisi mengantarkan Gibran, bisa saja begitu. Makanya ada hal yang menarik begitu kan dari dari Rakorda PSI di Kupang pada 1 Agustus 2026 yang lalu begitu kan ya. Rakorda itu kunci ya buat baca kemana arah Jokowi selanjutnya sebenarnya. Nah, soal lolos ke Senayan dia memang sudah sangat pede sekali begitu kan. Apalagi ambang batas parlemen ini 4% yang lama sudah dicabut oleh MK dan lagi dikaji ulang ya pada pemilu 2029. Nah, kita lihat saja bisa saja mengantarkan ke presiden begitu. Ambang batas di situ sudah dilihat kabarnya begitu kan. Ada yang mengatakan ambang batas tetap 4% dan sebagainya. Ya, mengatakan Jokowi pede lah begitu kan untuk masuk di parlemen ya. Saya kira bahwa ketika Jokowi mengatakan ini PSI masih belum masuk ke parlemen begitu, Jokowi juga memasang target besar untuk PSI dalam rangka apa begini? Dalam rangka apa? Nah, ini orang banyak mengatakan itu. Pertama, bisa saja setiap provinsi ini punya gubernur dari kader-kader yang PSI begitu. Kaisang sudah sering mengatakan ya, sudah sering melontarkan begitu kan ya. Lewat pidato-pidatonya begitu. Target PSI sangat luar biasa. Bisa saja di kepala daerah itu begitu menguasai di situ sehingga untuk mengantarkan ke parlemen sangat bisa begitu kan. Kedua, presidensial threshold 20% juga dihapus ya. Jadi secara aturan main ya jalan buat mendorong Gibran ke kursi presiden di tahun 2029 ya bukan hal yang mustahil untuk maju begitu. Walaupun nanti bergandengan dengan siapa, wallahu a'lam begitu, kita tidak tahu begitu kan ya. Artinya apa? Artinya pusat daerah begitu bisa saja dikuasai adalah gubernur, ya wali kota dulu begitu dan sebagainya begitu. Bisa saja seperti itu. Ini kalau secara hitung-hitungan kalkulasi begitu kan. Banyak orang yang kemudian mempertanyakan itu begitu. Nah, soal konsolidasi tadi bisa saja apa yang kemudian menjadi
tontonan bagi seorang masyarakat yang kemudian diduga begitu kan ya, diiming-imingi voucher belanja dinilai sebagai konsolidasi politik, bisa saja begitu kan, bisa saja itu terjadi begitu. Tapi banyak hal yang kemudian diungkapkan. Nah, dugaan adanya pembagian voucher belanja gratis untuk mengajak masyarakat menghadiri kunjungan Presiden ke-7 Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur, yakni di NTT, menuai kritikan-kritikan yang sangat luar biasa. Kalau kita sebenarnya membaca secara seksama begitu kan ya, apa yang kemudian disampaikan kepada publik ya, kok bisa artinya kok bisa tahu begitu kan soal bagaimana diiming-imingi soal itu begitu. Siapa yang membocorkan ini? Kan banyak orang yang kemudian mengatakan itu. Coba kita baca ini. Di balik kunjungan Jokowi ke NTT, dugaan iming-iming voucher belanja dinilai sebagai konsolidasi politik begitu ya. Informasi mengenai ajakan menghadiri kunjungan ya Jokowi dengan iming-iming voucher belanja gratis sepuasnya beredar di berbagai grup mahasiswa dan masyarakat sipil menjelang kedatangan mantan presiden tersebut ke Kota Kupang dan Kabupaten Kupang tanggal 1 Agustus. Nah, dugaan kemudian muncul pertanyaan mengenai cara membangun dukungan politik di tengah masyarakat yang masih bergelut dengan persoalan kemiskinan. Bahkan seorang aktivis asal NTT meminta identitasnya tidak dipublikasinya, mengatakan bahwa kehadiran Jokowi sebagai mantan kepala negara patut dihormati dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun menurutnya, apabila benar terdapat ajakan dengan imbalan voucher belanja, cara tersebut justru merendahkan harkat dan martabat seorang masyarakat NTT dan sebagainya. Ini salah satu kutipan begitu dari berbagai media. Nah, saya menganggap bahwa kalau toh pada hakikatnya seperti ini, iming-iming seperti ini, kan orang pasti mempertanyakan itu begitu. Kok bisa-bisanya diiming-iming seperti itu? Ada apa? Ya, ada apa ini? Ya, kok bisa-bisanya seperti itu? Kan orang pasti berpikir begitu kan, ya. Jadi bukan hal yang mustahil begitu ketika sudah voucher seperti ini. Coba kita ini numpang di acara Cafe Freddy ya, Cafe Freddy begitu kan, ya, bikin acara jalan santai ditambah bikin acara karnaval budaya, sebarkan undangan, kerahkan relawan dan kader ini. Aduh, nggak tahu lagi kalau sudah numpang seperti itu ini. Ini kan secara mendasar bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Jokowi, masih banyak hal-hal yang kemudian orang-orang akan melihat dan berpikir bahwa ngapain sih keliling Indonesia kalau toh pada hakikatnya numpang nimbrung sana sini begitu di Car Freddy. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah rakyat yang butuh Jokowi. Aduh, presiden kita adalah Presiden Prabowo kok begitu kan. Nah kan, makanya dengan adanya seperti ini bahwa seorang Jokowi bisa saja kecolongan ini. Ya, bisa saja. Bahkan tidak hanya itu. Jokowi mengatakan bahwa ke kader PSI NTT mengatakan kalau butuh bantuan boleh ke Solo. Maksudnya bagaimana? Kok bisa-bisanya ke Solo? Bantuan apa begitu kan? Ini kan secara logika begitu. Makanya tidak heran sekarang ini Prabowo kalau tidak ya mengatur strateginya ya tidak segera memecat Gibran. Aduh, ini nampaknya ada sesuatu hal yang kemudian akan menjadi timbal balik kepada Presiden Prabowo Subianto begitu. Ya ini hati-hati betul karena Presiden Prabowo Subianto ya nggak tahu lagi begitu kan ya. Karena kita lihat saja kemerosotan Prabowo begitu ini menjadi karpet merah begitu kan ya. Dan bahkan bisa bagaimana Solo ini bisa mengatur strateginya untuk bisa menaikkan posisi dari seorang Gibran. Bisa saja seperti itu. Kan kita tidak tahu begitu. Nah, dengan adanya seperti ini apa yang kemudian menjadi pesan dari seorang Jokowi begitu kepada kepada partai PSI mengatakan bahwa pentingnya konsistensi kader partai dalam mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat. Kabarnya inilah iming-iming mereka begitu kan ya. Tapi satu sisi ya kader PSI sekarang ini ya bukan tidak mungkin begitu kan akan masuk di parlemen, tapi satu sisi prediksi saya masih jauh begitu. Kenapa? Karena seorang Jokowi itu sendiri ketika yang menjadi presiden belum bisa mengantarkan partai PSI, walaupun mungkin kepentingan dia masih banyak kepada partai PDIP begitu. Ya mungkin kita lihat saja begitu kan ya. Sampai-sampai Jokowi mengatakan ya jangan dikit-dikit ke Solo, dikit-dikit Solo. Artinya apa? Ini menjadi tamparan keras sebenarnya. Ini menjadi tamparan keras sebenarnya begitu kan. Makanya tidak heran kalau toh pada hakikatnya orang-orang banyak yang kemudian
menguasai ini, ya kita tunggu saja bagaimana action dari seorang pendukung Prabowo begitu. Coba kita bayangkan begitu dalam beberapa survei kabarnya begitu kan ini. Ternyata juga di SMRC begitu kan ya, sendiri PSI diprediksi masuk parlemen dengan suara 4%. Ngomong-ngomong soal PSI, di SMRC sendiri sudah diprediksi masuk 4% ya. Makanya dia pede, mana pemilu masih lama dan pesaingnya. Coba kita lihat, ini partai posisi pertama adalah 16,9%, itu adalah Partai Gerindra. Secara tidak langsung ke rata-rata bisa saja mencapai 16 juta begitu kan ya. PDIP 11 juta, sudah mulai turun begitu. Partai Golkar 9,6 persen. Demokrat 81%, PKB 54%, Nasdem, PKS dan PSI ini sudah mencapai 4%. Hanya selisih 3% dibandingkan dengan Partai Nasdem dan Partai PKS. Nah, maka dengan inilah yang kemudian ada satu hal yang kemudian akan menjadi terancam di situ, mana Partai PAN. Nah, ini yang menjadi pertanyaan di situ adalah mana Partai PAN, kok nggak ada begitu kan? Nah, nah padahal kita tahu bahwa Partai PAN sekarang ini elit-elit politiknya sangat luar biasa begitu. Elit-elit politiknya kan banyak sudah menjadi posisi yang kuat di parlemen begitu kan. Kalau ini PAN akan menjadi ancaman begitu kan, kalau terancam begitu kan, ya tidak masuk parlemen, nasibnya akan sama dengan Partai P3. Makanya kita lihat saja ya, ini sangat disayangkan kalau PAN ini tidak lolos di parlemen. Yang lolos adalah partai PSI. Ini yang menjadi ancaman kegelisahan begitu kan. Jadi bisa saja begitu. Ada yang mengatakan bahwa yang pasti mereka akan merebut suara-suara dari lumbung-lumbung sendiri suara PDIP. Makanya seperti Jawa Tengah ya. Kalau di Jakarta sudah ada Pramono, di Jawa Tengah, di Jawa Timur abu-abu begitu kan. Ya kebanyakan Partai Gerindra begitu. Ya nggak tahu lagi kalau PKB. Ya bisa saja di NTT, NTB begitu kan. Ya lalu kemudian di Bali, bisa saja itu yang diharapkan oleh Partai PSI. Bisa saja itu terjadi. Karena kita tahu masalah soal politik seperti ini. Sangat kasihan dong begitu kepada Partai PAN. Ini kan sekarang pernyataan Zulkifli Hasan sudah mulai blunder begitu. Kita tunggu saja ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.